Hai Buning dan teman-teman, saya Jocelyn Tiffany dari kelas 8B nomor absen 11 akan mempraktekkan dan memberi penjelasan mengenai pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Apakah pesawat sederhana adalah sebuah alat transportasi udara? Ternyata pesawat sederhana bukanlah alat transportasi udara, melainkan adalah segala jenis perangkat yang hanya memerlukan satu gaya untuk bekerja. Dengan memanfaatkan pesawat sederhana, dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, roda gigi atau gear. Pada video ini, saya akan menjelaskan pesawat sederhana yang berupa tuas atau pengungkit. Tuas memiliki beberapa bagian, yaitu TB, titik beban, TT, titik tumpu, TK, titik kuasa, W, beban, F, gaya kuasa, LB, lengan beban, dan LK, lengan kuasa. Bagian-bagian tuas tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Kita bisa melihat titik beban, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban. Titik tumpu adalah tempat tumpuan bagi pengungkit. Titik kuasa ialah titik di mana gaya kuasa diberikan. Sedangkan lengan beban adalah jarak antara titik tumpu dan titik beban. Lalu, lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Prinsip tuas ada beberapa jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Pengungkit jenis pertama contohnya adalah gunting, yaitu dengan titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Bagian tengah gunting ini merupakan titik tumpu. Sedangkan bagian yang biasanya tempat memasukkan tangan kita ini merupakan titik kuasa. Sedangkan kedua ujung gunting ini merupakan titik beban. Lalu mengapa gunting ini termasuk pesawat sederhana? Karena gunting hanya memerlukan satu gaya untuk bekerja dan dapat memudahkan pekerjaan manusia seperti menggunting kertas, tali, pita, kain, dan lain-lain. Pengungkit jenis kedua contohnya adalah pelubang kertas atau biasa kita kenal dengan plong-plongan. Pada pelubang kertas, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, dengan letak beban lebih dekat ke titik tumpu daripada ke titik kuasa. Pada pelubang kertas ini, bagian untuk tangan kita saat menekan merupakan titik kuasa, sedangkan mata pisau untuk melubangi kertas merupakan titik beban, dan bagian ini merupakan titik tumpu. Pelubang kertas dapat membantu manusia untuk melubangi kertas, karton, dan lain-lain, dan biasanya digunakan pada keperluan sekolah, kerajinan, ataupun perkantoran. Yang terakhir adalah pengungkit jenis ketiga. Contohnya adalah stapler. Pada pengungkit jenis ketiga ini, titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Jarak titik kuasa ke titik tumpu lebih dekat daripada jarak titik kuasa ke titik beban. Pada stapler ini, bagian yang paling belakang merupakan titik tumpu. Sedangkan bagian tengah yang panjang ini merupakan titik kuasa untuk kita memberikan tekanan. Maka jika begitu, bagian paling depan, tempat stapler keluar, merupakan titik beban. Stapler termasuk salah satu pesawat sederhana karena dapat memudahkan dalam menyatukan kertas atau dokumen sehingga dapat membantu manusia. Dari praktek tersebut, kita dapat menemukan bahwa hasil kali berat beban atau W dengan lengan beban atau LB sama dengan hasil kali gaya kuasa F dengan lengan kuasa atau LK. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.
Perbandingan antara W dengan F sama dengan perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Persamaan ini disebut keuntungan mekanis atau KM. Jika digambarkan, keuntungan mekanis seperti berikut. Maka semakin panjang lengan kuasa, semakin besar pula keuntungan mekanis yang didapat, sehingga usaha lebih mudah dilakukan. Sekian praktek dan penjelasan dari saya mengenai pesawat sederhana. Terima kasih.